Hey, hello everyone. This is the second part, or the part two of the video on visual aids. In this part two, I'm going to do the practical examples, more of some tips of how to create your visual aids effectively. In this case, I'm using PowerPoint presentations. Some of you, or many of you, probably are more familiar by using Canva or maybe Prezi. I'm not familiar with that. I'm just going to give you an example of how to do it with PowerPoint, but the point is the same. Jadi meskipun saya pakainya PowerPoint, intinya sama ya. Jadi kalian ambil intinya saja. Bagaimana cara supaya kita bisa membuat visual aids yang efektif sehingga tidak tidak membuat presentasi kita terganggu oleh visual aids. Di video pertama sudah dijelaskan ya, visual aids itu harusnya membantu. Judulnya aja visual aids, sehingga jangan sampai visual aids itu justru malah jadi visual disturbance gitu, jangan sampai malah justru mengganggu gitu. Nah, PowerPoint yang akan saya pakai di sini adalah PowerPoint dari Office 365 ya. Jika kalian belum punya, silahkan diupdate sendiri. Office 365 sepertinya bisa dengan Windows 10, or I don't know, you probably can use Canva. But one of the things that is special about Office 365 itu adalah fitur PowerPoint-nya agak berbeda gitu ya. Kita bisa reuse slides, jadi ini bisa memakai slide-slide yang sudah kita punya terus mau kita pakai lagi, itu bisa. Jadi lebih ngirit waktu ya. Sama kalau Office 65 itu ada design 365 itu ada design ideas. Jadi di sini kita sudah punya opsi some of the things that we can just use. Misalnya ini saya mau pakai, nah jadi otomatis saya tidak perlu terlalu banyak mikir masalah gambar, mendesain dan sebagainya, bisa pakai yang sudah available karena desainnya sudah sangat cantik gitu, bagus itu deh, dan tidak boring. Beda dengan kalau kita memakai ini yang biasa ya, desain. Nih pilihan-pilihan di sini, you see. Kalau ini mungkin tidak terlalu tidak menurut Miss Arifah agak membosankan gitu ya. Oke, let's see, saya ulangi ya. Jadi prinsipnya adalah yang sudah diterangkan di part 1, jangan sampai PowerPoint kalian itu plain, tapi juga jangan terlalu rame. Di sini ada beberapa opsi, semua PowerPoint sepertinya ada ini, seri manapun. Kalau saya pribadi, saya udah agak bosan memakai ini, dan kalian perlu ini juga ya, aware bahwa ada beberapa PowerPoint yang tidak bisa memakai huruf kecil. For example, bukan PowerPoint, desain yang tidak bisa memakai huruf kecil, like this one for example. See, ini semuanya pakai huruf besar dia. Ya, tipe semua pakai huruf besar. Bahkan ketika saya nggak klik caps lock gitu, semuanya huruf besar. Nah, this is something that you don't want to choose ya. Ini kalian saya nggak suggest ya. Kalaupun misalnya kalian tertarik dengan desain ini, you can just change the kita coba ya, apakah bisa? Oh, tetap nggak bisa. Jadi model desain yang semuanya pakai huruf besar mohon dihindari. Karena kalau kalian pakai huruf besar semua, maka itu sama aja tidak akan membantu presentasi, tapi justru mengganggu gitu. Tuh ya. Jadi pilihlah yang wise gitu ya, dengan bijak. Nah, ini sebenarnya ada desain juga yang mungkin agak menarik, but you need to understand bahwa meskipun ini desain sudah ada backgroundnya, tapi kan dia tetap plain sebenarnya. Dia tidak ada, like accents atau apapun. So, my suggestion
Kalau yang seperti ini nanti tetap harus dibeli apa ya, gambar gitu. Somewhere in here. Oh, ini rupanya juga, apakah bisa? Oh, ini juga model yang pakai huruf besar semua. So, I'm not going to use this if I were you. Nah, saya akan pakai yang normal seperti ini. Jadi bisa huruf besar, huruf kecil. Because this is going to be more interesting. But for me personally, yang seperti ini meskipun sudah ada aksen, mungkin masih butuh warna-warni, terutama nanti kalau apa ya, ketika kita membutuhkan bagan atau gambar gitu. But you also need to consider kalau yang seperti ini kalian harus mempertimbangkan bentuk gambarnya. Yang namanya teks, apa namanya? Jangan sampai teks itu istilahnya apa? Berada di depan gambar gitu. Nah, jadi jangan sampai misalnya ada di sini. Nah, that's not good. Ya. That's not good at all. Gitu ya. Not good. Jadi kalian harus sensitif dalam penempatan. Kalau memang informasinya banyak, ya nanti dilanjutkan di slide berikutnya gitu. So you have to be sensitive with the way you create your PowerPoint. Oke. Nah, keistimewaan memakai apa namanya? Keistimewaan memakai apa namanya? Office 365 adalah saya akan punya ide, akan mendapatkan ide. Kayak misalnya saya memakai ini masih plain banget ya, tapi saya akan mendapatkan ide ketika saya klik ini, bagian ini design ideas. Tapi ini hanya kalau online ya bisa, karena saya malas untuk mikir apa formatnya, maka akan saya klik design ideas. Okay. And here I have all of the suggestion. Nah, suggestionnya itu biasanya akan mengikuti yang kita tulis. Oke, di sini saya ada salah satu contoh apa namanya, proposal dari salah satu mahasiswa. Saya rahasiakan ya namanya. Oke, coba misalnya saya copy paste and then masukkan di sini. Oke, saya ini dulu ya. Ini belum normal gambarnya. Remember, kalau dari text Word ke ini kadang-kadang kita harus menormalkan dulu fontnya, karena ini tadi kan berasal dari Word. Oke. Nah, ini sangat plain. Oke. Ini lalu tidak lupa nama. And student number, tuh ya, student number. And then I'll just click design ideas, and the design is going to apa namanya, menyesuaikan dengan judul saya, gitu. Jadi otomatis PowerPoint akan memberikan desain yang kira-kira pas untuk judul ini. As you can see, you have a lot of options ya, whatever options that you choose. Kalau saya pribadi saya suka yang seperti ini, jadi tidak simetris. Saya tidak begitu suka model yang seperti ini di tengah. This one is, I think, good. I will also be able to see more ideas in here. Nah, misalnya saya pengen memberikan tambahan gambar misalnya. Ini kan tentang visually impaired students. Let's say I want to find visually impaired students, image, animation, moving animation misalnya. Oke. Kadang-kadang saya suka memakai moving animation. Oh, this looks good.
Is this moving? Oh, this one is not moving. Okay, I want to use this, so I'm just copy image and then I'm gonna put it in here, for example. Okay, this is so big. Okay, so I have to consider that. See, as you can see, the moment I put picture here, the suggestions will change. You see, so this is why I love using Office 365, because the computer understand immediately that we have a picture there and what kind of picture that can go with the other picture. Nah, saya akan memakai ini misalnya ya. Nah, so it's very convenient if you can do Office 365. Silahkan kalau belum ada yang belum menginstal Office 365, you can download it in your account ya. Jadi sebenarnya bisa sih di download, silahkan nanti. Basically, if you want to have access to Office 365, coba kalian ke email kalian, email di email UMY ya, lalu kalian ke ini yang titik 9 di kiri, kalian bisa klik, and then ada tulisan Office. Oh, sebentar. Ini, nah, di sini ada install Office. Gitu. Nah, nanti ada pilihan Office 365 bla bla bla. Lalu kalian tinggal ikuti saja. Sepemahaman saya, semua mahasiswa UMY itu mendapatkan ini secara gratis gitu, salah satu facility dari UMY. Cuman mungkin tidak untuk semua Windows ya, mungkin hanya Windows 10 ke atas. Alright, but if you can have this installed, it's going to be really helpful because it's really easy to use and you will not have a boring presentation. Okay, one thing you need, seperti yang sudah dijelaskan di part 1, jangan sampai segala sesuatunya itu berlebihan. This is enough, gitu ya. This is enough. I just want more color, that's why I add a picture. Tapi jangan lalu berlebihan. Kita bagaimanapun juga academic presentation. Nah, in conferences, ya, in conferences itu biasanya di sini gak cuma nama tapi juga afiliasi. Ya, afiliasi itu tempat kita bekerja atau kita sekolah gitu kalau di conferences. Kalau di kelas ini, you don't need to do that, but you can have student number and also your number and also date. Date is going to be good. Misalnya tanggal berapa? 20 Mei. Sometimes I will have a little bit of color. Cuman seperti yang sudah dijelaskan di part 1 ya, tidak boleh berlebihan. Di sini sudah ada beberapa color ya, solemn, hijau Tosca dengan biru dengan sedikit krem. Mungkin kalau kalian ingin menonjolkan misalnya informasi mengenai nama kalian, misalnya yang ini pengen kalian ganti nama, my suggestion adalah untuk mengganti menyesuaikan color yang sudah ada. Kita lihat aja color yang mungkin lebih pas dengan ini. Saya coba meniru color wajahnya gambar ini. Oke, saya bold. Nah, jadi tidak terlalu banyak warna. Warnanya masih matching dengan apa yang ada di sini. So, I'm going to start the first presentation. Biasanya dia langsung ngasih suggestion, tapi lebih baik kita tulis dulu isinya. Oke, yang pertama tadi di video pertama part 1 sudah saya bilang bahwa yang pertama adalah bagian introduction. You don't have to call it introduction, you can also background of the study. Or you can do it in a more creative way. Okay, misalnya how ini salah satu how it all begins. Ya, ini salah satu kreativitas yang saya dapat dari dosen saya, how it all begins. Maksudnya sama sebenarnya, intinya isinya background, tapi dia mau menceritakan gimana sih pertama kali
dia mendapatkan ide untuk menulis. Jadi sama aja, just like background, basically isinya background gitu. Atau bisa misalnya why do I choose this topic? Oke. Atau misalnya dalam dalam kasus ini mungkin saya bisa misalnya why the visually impaired gitu. Why the visually impaired? Kenapa saya ingin meneliti the visually impaired student? Nah, jadi bebas kalian ya. Tapi kalau saya suggest tidak dijuduli introduction. Introduction. Itu. Karena jadi agak boring aja. Ya, tidak ada larangan sebenarnya. I'm gonna choose why visually impaired. Why the visually impaired? Oke. Nah, jangan lupa juga diaktifkan English ya. English saya memakai United States, jadi bahasanya jangan sampai bahasa Indonesia. Otherwise kalau ada kesalahan spelling kalian tidak tahu. Itu ya. Alright, why visually impaired? So, what can we do? Proposal yang 33 halaman ini gimana caranya untuk 6 menit gitu. My suggestion adalah untuk introduction itu jangan sampai lebih dari 3 slides gitu. So what we can do adalah not only copy paste from your research. Jadi kan introduction, background of the problem, terus kalian cari mana kalimat yang saya suka gitu ya. Ketika kita bilang background, itu sebenarnya sudah mencakup background of the problems and then identification of the problems. Jadi kita sudah memberikan alasan baik itu secara berdasarkan literatur terdahulu maupun berdasarkan masalah yang terjadi di konteks atau setting penelitian. Nah, yang saya lakukan adalah saya akan membaca background ini, oke. Jadi bukan hanya memilih salah satu bagian, tidak. Saya akan baca secara keseluruhan lagi tulisan saya. Ini saya tidak memakai tulisan saya karena saya ingin mencontohkan proposal mahasiswa. Gitu biar kalian bisa merelate dengan diri kalian sendiri. Okay, but what I'm going to do is I'm going to read these articles ya, background. Saya akan baca. Oke, jadi prinsipnya seperti kalau kalian membuat summary dulu ya, semester 2 kan sudah diajarin untuk membuat summary. So you read all of them. Okay. All of these parts, bagian background of the study and also identification of the problems. Lalu kalian rangkum intinya apa. Jadi jangan sampai hanya misalnya copy paste. Oh ya, I like this paragraph. Terus ambil aja. Oke, copy. And then you just put it in here. Remember, ini salah satu dosa PowerPoint ya. This is the sin in PowerPoint. Ini dosa PowerPoint. Tidak boleh, sangat-sangat tidak boleh dilakukan yang seperti ini. Atau misalnya if you don't do that, hanya misalnya saya tak ambil per kalimat aja, per misalnya paragraf ini saya ambil satu kalimat, terus saya taruh di sini, oke. Lalu kan kata Miss Arifah yang penting poin. Oh my god, no, ya. Nah, terus saya ambil lagi misalnya di sini according to, oke, saya copy lagi, saya masukkan sini. Alright, terus lagi saya ambil satu kalimat. Itu. Satu kalimat saya masukkan. Oke, ini masih masuk dosa PowerPoint. Okay, many students do this thinking that they are already making points. No, these are not points. These are just sentences you copy paste from your proposal. That is not acceptable.
what you can do is you read the whole parts of this paragraph, lalu kalian baca intinya apa. Just remember you only have 2 minutes, okay? Nah, yang tidak perlu di summary itu adalah research question, okay? So I'm going to just copy paste my research question. Yang ini tidak usah di summary karena ini research question ya. Okay, research question adalah wajib ya, research question. Okay, so nanti kita akan kembali lagi ke situ untuk mempercantik gitu ya. Okay, selain research question, what is also important is significance of the study. Kenapa? Karena semua penelitian itu harus punya significance, harus ada manfaatnya, begitu. Nah, 3 ini kalian usahakan 2 menit saja untuk ngomongnya. Bagaimana bisa? Bisa, asal kalian tidak terlalu redundant, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan baca inti dari backgroundnya ini. Di sini saya meng-highlight beberapa hal yang menurut saya penting ya. Jadi ini yang akan menjadi modal saya untuk menulis bagian background gitu. Kira-kira hal apa yang menjadi background, kenapa kok meneliti tentang visual impairment itu penting untuk saat ini, gitu ya. Alright, pertama saya akan coba mengutip ini. Saya akan menghindari Times New Roman ya. Times New Roman itu sebisa mungkin dihindari dalam PowerPoint atau dalam Canva, apapun lah yang kalian pilih. Pilihlah font yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Pilihlah font yang jelas, misalnya ini Abadi, Aharoni ini untuk kalau yang bold, model bold ya, misalnya seperti Aharoni itu pas untuk subjudul. Nah, misalnya seperti ini. That's also one of my favorite. Usahakan font ini berbeda dengan font yang di dalam, gitu. Dan usahakan tidak memakai Times New Roman, gitu ya. Saya pribadi juga tidak begitu menyukai Calibri karena terlalu kecil, in my opinion. So I'm gonna try. Nah, jangan juga memilih yang terlalu terlalu narrow seperti ini, seperti Arial narrow. Dia terlalu panjang-panjang dan terlalu mepet-mepet. Ini tidak akan nyaman untuk pembaca. Nah, ini bagus nih, Avenir, Arial Nova, Bash Script. Nah, ini nggak boleh ya, Baguette Script. Ini mungkin untuk subjudul mungkin masih bisa dibaca jelas, tapi kalau untuk badan visual tidak bisa, gitu, terlalu memusingkan. My favorite adalah Berlin Sans. Somehow I just love this font, gitu ya. Seperti yang saya jelaskan di ini ya, minimal 18 itu cukuplah untuk jelas bagi penonton gitu dari jarak proyektor screen, terutama di kelas kita. Education is the right of all citizens, including the disabled. This is based on Undang-Undang Nomor 18 of 2016. So this is basically the point of the introduction, gitu ya. As you can see di sini, this is not nice. Maksudnya ini tidak dilihat kan nggak enak kan, gitu posisinya. Tulisan semuanya ada di sebelah sini kosong semua. Nah, if this happen, I'm gonna do something about it. Misalnya, apakah dengan saya turunkan atau saya akan meminta bantuan dalam hal desain, gitu.
You can also think of your design. Nah, di sini sudah ada. Nah, I like to use pictures karena itu membantu untuk supaya tidak terlalu boring. Alright, I like this picture, so I'm gonna use this because this shows a student learning by herself, and she's visually impaired. Jadi pas gambarnya, saya akan taruh di sini. Nah, saya tidak usah ngapa-ngapain, sudah diberi suggestion sama the PowerPoint. Kalau saya pribadi, jangan sampai gambarnya lebih besar ya. Jadi pertimbangkan itu. Okay, I'm gonna use this one. Okay, if you think that the writing is not as clear, mungkin bisa diturunkan. Mungkin secara proporsi kurang, itu bisa kalian otak-atik sendiri. Tapi tetap suggestionnya font di sini itu berbeda dengan font di sini. Ya, ini saya pakai Aharoni, yang ini saya pakai Berlin Sans. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jika kalian mau memutuskan font, maka kalian perlu konsisten. Nanti seluruh bagian itu harus sama, pakai Aharoni dan Berlin Sans. Misalnya itu keputusan saya ya. Kecuali judul itu sah-sah aja sih beda. Cuman di sini saya akan samakan saja. I will choose Aharoni and I will choose Berlin Sans for the name. Oke, jadi ini saya seragamkan, saya pakai Aharoni dan juga Berlin Sans. Di sini juga saya seragamkan Aharoni and Berlin Sans. Nah, jadi kita ada konsistensi. Pakai gambar nggak apa-apa, warna-warni tidak apa-apa, tapi ada konsistensi. Itu yang membedakan dengan visual aids yang untuk acara tidak terlalu resmi. Also, what is important, meskipun nanti gayanya beda-beda, maka kalau kita sudah memutuskan bentuk bulletnya ini kan Miss Arifah tadi memakai ini ya, yang panah, maka kalian juga usahakan konsisten. Seluruh slides itu memakai bullet yang sama. Itu ya. Okay, that makes me happy. Okay. So, kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti ketika sampai sini, research question, what you can do adalah bisa kalian klik aja di sini, lalu klik ini, format painter, atau Ctrl V dan C barengan. Research questions. Okay. Which one will I choose? I think I want something simple. Karena tadi slide sebelumnya sudah sangat sangat heboh ya, gambarnya gede banget, jadi saya akan pakai yang agak simple di sini dan jelas sekali gitu. Research question. Nah, ini hijaunya masih sama dengan hijau yang ini, so I think it's not going to be too much. Oke, nah yang saya akan samakan adalah ini bentuk fontnya. Oke, so I'm going to do format painter and then I'm going to do this. Okay, of course warnanya akan saya ganti. I guess I'm gonna use ini. Okay, I'm gonna make it darker. Okay. Nah, di sini saya pakai Berlin Sans FB ya. Jadi ini juga saya ganti Berlin. Okay. Ini juga saya ganti Berlin. Itu. Nah, di sini konsistensinya. Karena ini sudah kotak-kotak gede-gede penuh, sehingga saya tidak akan menambah apapun lagi karena nanti jadi too much. Kalau significance menulisnya bagaimana? Nah, significance kalau itu di proposal kalian ada beberapa pihak ya, seperti ini. Jangan diomongkan semua gitu. Oke. Jadi misalnya kalian ini aja, copy aja, visually impaired student, teachers, school institution, future researchers. Okay, I'm just going to make it simple. Some people will use will use smart art ya. You can also use smart art. Di sini ada pilihan macam-macam, tapi
Miss Arifah tidak akan memakai itu hari ini gitu ya. I just wanna make it simple. Nah, jadi tidak harus kalimat lengkap gitu, malah justru lebih suggested itu tidak kalimat lengkap. Oke, as usual, I'm going to ask my PowerPoint to think for me because I'm a little bit reluctant to think. Oke, di sini ada beberapa suggestion. Bisa jadi seperti ini. You see, kalian lihat gambarnya PowerPoint sudah otomatis menyesuaikan apa yang kita tulis. Di sini ada kata teachers, terus gambarnya juga teachers. Researcher, gambarnya buku. School institution, gambarnya sekolah. Visually impaired, gambarnya mata Anda ininya. Jadi otomatis mereka sudah mikir buat kita gitu. Jadi you know, this is cool. That's why I love this feature gitu. Jadi sayang sekali kalau kalian belum punya gitu. Nah, seperti tadi saya akan mengopi jenis fontnya akan saya samakan. Oke, as you can see, this is so satisfying to see. Nah, sekarang tinggal ini saya kasih contoh ini aja ya. Jadi coba kita lihat visual, dicoba yang ini. Seperti kalian lihat ini munculnya barengan semuanya. Nah, this is not a good idea. Kenapa? Karena ketika kalian presentasi, orang akan sibuk membaca ini, sehingga tidak memperhatikan kalian. Remember, you are the center of the attention. Kalian itu senternya. PowerPoint itu, visual aids itu hanya alat bantu. Jadi jangan sampai mengganggu. Nah, caranya adalah dengan membuat animasi. Itu ya, membuat animasi. Nah, kalian mau animasinya seperti apa? Itu. Loh, kok satu semua? Oke. Startnya on click ya. Oke. Nah, jadi ketika kalian ngomong, penontonnya itu juga fokusnya ke informasi itu bareng kalian gitu, tidak mendahului kalian. Jadi dia tidak akan terpecah perhatiannya. Kalau research question mungkin tidak apa-apa, tidak dikeluarkan satu-satu, tidak apa-apa karena ini hanya dua informasi dan dua-duanya penting, so you don't need to do that, it's okay. Alright. Oke, jadi selama bentuknya normal seperti ini, bullet normal seperti ini, usahakan munculnya satu-satu gitu ya. Kecuali memang sudah dalam bentuk seperti ini memang sudah tidak bisa diotak-atik lagi gitu. The next part is going to be literature review. Oke, saya akan memilih what has been said in the past. What has been said in the past. Literature. Nah, seperti tadi ya, saya akan pertama saya akan memilih technical definition. Ini kan di sini ada visual impairment itu seperti apa. Terus saya akan ingat research question saya. Research question saya adalah challenges on online learning dan juga overcome the challenges. Maka saya akan memilih pertama technical definition. Topik saya adalah visually impaired students. Oke, ini definisinya apa? Saya akan men-summary dari beberapa resources yang sudah dibuat di literature review. Lalu saya akan memilih informasi yang sesuai dengan research question saya. Challenges ya. Challenges. Jadi tidak semuanya dikasih. Oke, problems of visually impaired students in online learning. Seperti tadi, saya akan men-summary challenges-nya itu apa aja. Lalu strategies to solve itu apa aja. Of course nanti bentuknya tidak seperti ini. I'm gonna make it point ya. Nah, gitu ya. Jadi awalnya seperti ini, and then as usual I'm just going to ask for my computer to think. This is simple, dan karena saya banyak informasi di sini, I like to make it simple ya. Nah, ini kan belum bullet ya. Jadi pastikan kalian memakai bullet. Nah, ini informasinya, mungkin yang ini di bold saja. Oke, pertama tentu saya akan rubah dulu fontnya.
menjadi biar sama semua berlinsan. Ini adalah apa tadi namanya, ini saya lupa. Oke, Maharoni ya. Jadi kita bisa pertimbangkan warnanya apa. Kalau memang kurang jelas ya, you can just change probably into white. Ya, but my suggestion adalah warnanya masih seputar ini ya, warna-warna ini yang tadi sudah dipakai. Ini ada hijau, jadi you can use green if you know, you can, because you have used green before, so I think you can also use that again. Oke, di sini saya hanya bisa satu halaman saya hanya bisa mencantumkan 2 informasi, yaitu technical definition in visual impairment itu yang seperti apa, lalu problems faced during online learning. Karena ini ada beberapa problems, maka akan saya buat menjadi bullet ya. Nah, jadi seperti ini. Remember to be sensitive in terms of aesthetic ya. Secara estetika kalian harus sensitif, apakah ini enak dilihat atau enggak dan sebagainya. Nah, setelah itu maka yang saya lakukan adalah bikin animasi, karena saya nggak mau semuanya barengan. Nah, karena saya nggak mau terganggu presentasi saya dengan isi what has been said in the past. Ini secara grammar juga pastikan oke. I can just duplicate. Kalau males mikir, tinggal duplicate slide. Nah, duplicate slide aja. Nanti tinggal diganti isinya. Karena toh ini judulnya kan masih sama, masih tentang literatur review. Tinggal kita ngisi apa tadi, strategies to face the challenges. Itu. Nah, nanti saya akan ini kan nggak perlu mikir lagi, nggak perlu sekali lagi. Nah, kalau ini seragam gimana? Ya nggak apa-apa, tapi nanti juga bisa diganti dengan desain yang lain. Okay, I have summarized the strategies. As you can see here, strategies sudah ada ya. Saya memakai desain yang sama, cuman bedanya informasi di sini lebih penuh dan informasi di sini lebih sedikit ya. Nah, biasanya yang saya lakukan if this happen adalah dengan mungkin menambahkan a picture. It can be a picture ya, it can be a picture. Apa ya, software, mungkin isinya tentang software for computer for visually impaired. Animation, because I like to use animation ya. Okay. Nah, kalau memilih gambar, saya juga menyarankan jangan yang ada seperti ini ya, watermark, itu mengganggu. Jadi pilihlah yang free from watermark, jadi tidak ada watermarknya. Dan pastikan image itu juga apa ya, tidak misalnya kalian giniin kayak gitu. Okay, that's ruin the whole picture gitu. Okay. Alright, so I have result here. Langsung dikasih suggestion ya di sini. Okay, I think I probably will like this. Okay, I'm gonna choose this one. But I'm not really sure apakah ini akan bisa dianimasi. Oh, bisa. Okay, good. So I'm gonna choose this one. Proportion is a little bit off, jadi saya taruh bawah sedikit. Oke. Nah, jadi lebih berwarna ya. Itu. Jangan lupa kalau bullet seperti ini dianimasi saja. Gitu. Alright, so I have 2 slides for my literature review. Nah,
saya akan membuat yang untuk methodology. Okay, so I have summarized everything that I could find in the methodology ya. Methodology ini sebenarnya malah paling enak itu membuat PowerPoint-nya, karena informasinya itu sudah sangat jelas per bagian gitu ya. Ada setting, ada partisipan. Jadi kalau men-summary-nya itu sebenarnya enak sekali gitu. You can also use different ways. Ini Miss Arifah memutuskan memakai smart art gitu. Saya memakai smart art di sini because I think that's going to help me. I choose list ya, seperti nanti tinggal ditambahkan gitu. Nah jadi kalian tidak perlu memikirkan apa ya desainnya seperti apa. Ini juga masih bisa gitu, misalnya di carikan design ideas gitu ya, supaya lebih menarik. Oh, I like this one. I think I'm gonna use this. Okay, how it will be conducted. Okay, ada angin baru ya, karena ini ditaruh di bawah. This is something that is a little bit different. As usual, saya akan mengulang jenis fontnya. Jenis fontnya tadi, kalau yang jenis fontnya akan tetap saya samakan. Itu ya, ini sudah Berlin Sans. Oke, saya menemukan gambar yang saya suka tapi kok agak ngejreng. Oke, coba saya remove background. There you go, see. So, nah ini warnanya lebih cocok dengan, lebih senada dengan warna kita, gitu ya. Kalau misalnya kalian punya gambar yang kok kayaknya nggak cocok warnanya, backgroundnya atau apa, ngejreng, kalian bisa pakai ini, picture format, and then remove background. Nah, yang ungu-ungu ini adalah bagian yang di remove. Nah, sehingga kita mendapatkan gambar yang sesuai. Gitu. Size-nya bisa diatur sendiri. There you go. Then this is more balanced. I like it. Okay, I think that's all. Alright. And then jangan lupa nanti di bagian terakhir you put references. Referencesnya cukup yang kalian memang pakai di slides ini ya. I have put references here, so the references that you can put in your PowerPoint are only the references that you use in your PowerPoint. So here I only have like several, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 references that I use in my PowerPoint only, so not all of the references that you use in your proposal. Dan jangan lupa dicek APA citation-nya ya. Jadi kayak misalnya ini nanti Miss Arifah akan perbaiki di misalnya ini jurnalnya belum italic misalnya, maka saya akan perbaiki gitu. Jadi jurnalnya saya bikin italic dulu dan sebagainya. Jadi pastikan bahwa APA references-nya itu juga diperhatikan gitu ya. Dan sekali lagi saya masih memakai font yang sama dengan font-font yang lain di atasnya. Nah, in the end nanti di halaman terakhir kalian bisa, karena kita akan ada question and answer session, you can actually put question and answer. Saya suka mencari moving GIF ya, jadi gambar yang bisa gerak tapi nggak berlebihan. Saya taruh di terakhir karena ini kan berarti sudah selesai. Okay, I like this one. Simple, but at the same time it's moving, so it's more attractive. Okay. Yeah, because this is the only, like, I can just any questions, I can just write this in here. I will still use Aharoni. Yeah, any question? Okay, tanda tanyanya terpisah. I don't like that, so I'm gonna put it in here.
Ada presenter media. Maybe I can cut this to make it cleaner ya, supaya gambarnya lebih bersih gitu ya. And maybe if I wanted the color to be different, I can just format. Kita lihat apakah bisa diganti colornya. Yeah, you can if you want, but I will stick with this one. I think I'm okay with this one. Oh, or this one. There you go. Okay, maybe just a little darker. Alright, ya, yeah. There you go. Sekarang kalian bisa lihat slide-nya Miss Arifah hanya 9, itu pun yang terakhir Q&A. I think this is gonna be enough for 6 minutes, cuman saya belum yakin apakah bisa untuk 6 minutes, maka yang saya lakukan nanti adalah terakhir, pertama saya akan ngecek kalau di display akan seperti apa. Okay, so I can see whether I forget kalau ada yang belum saya bikin animasi atau bagaimana begitu. Kalau ini memang nggak bisa dibikin animasi ya, karena sudah desain. Nah, sambil ngecek grammar, ngecek itu tadi API-nya sudah benar. Jadi kalian tetap harus melakukan editing bahasanya ya, termasuk grammarnya itu harus benar. Tidak boleh ada typo. Tadi ternyata beberapa nama itu sempat typo, dan beberapa nama itu ternyata author-nya itu ada 2 tapi baru ditulis 1 gitu. Nah, itu salah satu cek reject. Termasuk nanti di referensi saya akan melakukan checking ulang referensi. Nah, seperti itu ya. Ini semua masih bisa berubah kalau kalian latihan dan ternyata terlalu banyak gitu. 6 menit tidak cukup gitu. But this is more or less the things that I do that I can share with you. This is pretty long video, tapi tujuannya Miss Arifah karena tujuannya adalah untuk memberi kalian ide, bukan berarti untuk kalian menjiplak benar-benar sama, termasuk bahasanya jangan sama ya. Kalau seperti itu nanti nilai kreativitas kalian juga akan berkurang gitu. Jadi jangan memakai bahasanya Miss Arifah. You can be as creative as possible gitu. You can use misalnya ini literature review, judulnya ya nggak apa-apa gitu. Ini memang stylenya Miss Arifah aja yang nggak begitu suka memakai kata yang terlalu baku. Karena ini isinya sudah sangat serius, maka saya membuat visual aids yang menarik supaya tidak terlalu boring. Sebenarnya ada banyak animasi di PowerPoint yang lebih canggih lagi, tapi itu akan memerlukan waktu yang sangat panjang dan mungkin pembahasan sendiri gitu. Ada beberapa akun YouTube yang khusus membahas keistimewaan PowerPoint gitu. Kalian bisa cari, they have really good tips about PowerPoint, cuman saya lupa namanya apa gitu ya guys. Good luck. Silahkan buat PowerPoint kalian sebagus mungkin, tapi yang masuk akal untuk 6 menit. Kalau misalnya slide sekalian sampai 15 gitu, it doesn't make any sense, tidak masuk akal. Begitu, tadi saya sudah memberikan contoh bagaimana cara mengisi. Remember, you use your own words and summarize, dan jangan lupa tidak wordy, jangan sampai melakukan semua dosa PowerPoint, the sins of PowerPoint yang sudah disampaikan di part 1. Alright, thank you guys. Have fun creating your PowerPoint. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.